harga saham PUBG ya. Jadi di hari Jumat kemarin ada berapa emiten ya sawit yang turun, salah satunya PUBG ya. PUBG ini turun sampai Rp555. Ini terendah ya penurunan PUBG. Biasanya itu di harga 600 ataupun 550-an. Dan untuk kita lihat ya, untuk PUBG ini masih sideways ya. Di harga 600 ataupun 700 atau 900 ya. Sini. Tapi ini lumayan ya kalau kita beli di sini sampai sini 50% ya. Oke, untuk ROE-nya di sini kinerja dari PUBG ini kalau kita lihat di tahun 2020 ini sempat turun karena pandemi ya, lalu naik di tahun 2020. Ini tertingginya ROE-nya pernah 10% ya per kuartal, lalu turun lagi ya di tahun 2021 di sini ya. Turun lalu mulai naik lagi. Di sini pergerakannya seperti ini ya. Naik turun. Jadi ini PUBG udah mentok di 900 karena kalau naik lagi terus saja PBV-nya jadi lebih mahal ya. Nggak salah di sini aja harganya PBV-nya itu udah 4 kali. Sementara ROE-nya PUBG ini 30% ya. Kalau 30% harusnya dihargai paling maksimal tuh 3 kali ya. Oke, itu tadi ya untuk pergerakan saham PUBG dan kinerjanya. Karena ini masih baru jadi datanya masih belum lengkap ya. PUBG ini IPO di tahun 2021. Kita lihat ya kinerja perusahaan PUBG lebih detail ya. Dimulai dari pendapatannya. Dari tahun 2020 sampai 2023 ini cenderung naik ya. Cuman di kuartal 1 2023 ini turunnya pendapatan dari PUBG. Lalu laba bersihnya juga ya sama, turun di kuartal 1 2023, sempat naik di tahun 2022. Lalu untuk net profit marginnya bersama juga ya, turunnya di kuartal 1. Sebenarnya net profit marginnya sempat di tahun 2022 itu 32% ya, net profit marginnya per tahun. Mungkin di tahun 2023 ini akan turun nih net profit marginnya. Lalu dari segi ROE juga di tahun 2022 kemarin sempat hampir 30% ya. Jadi harga sawit itu puncaknya di tahun 2022 ya, kinerja terbaiknya untuk beberapa emiten sawit. Namun di 2023 ini mungkin jadi tantangan sendiri ya. Jadi kemungkinan besar sawit juga akan tertekan ya di tahun 2023. Sama tadi juga ya di ROE-nya di tiap kuartal, ini ROE per tahun, ini ROE tiap kuartal. Jadi di kuartal 1 ini 2,7%. Jadi kalau kita kalikan 4 sekitar 8 atau 9 ya, atau 10% ya ROE-nya. Jadi kalau kita lihat mungkin di tahun 2023 ini ROE per tahunnya sekitar 10% ya. Kalau sama ya di kuartal 2, 3 atau 4-nya ini. Dari segi EPS juga sama ya, ini Rp15 itu sempat tertinggi di 2022 itu Rp46 per lembar saham. Jadi intinya di sini di kuartal 1 udah mulai penurunan ya untuk kinerja beberapa emiten sawit termasuk PUBG. Jadi kalau kita lihat di sini penurunannya akibat sebenarnya banyak faktor ya untuk PUBG ini turun. Yang pertama kalau kita lihat di sini harga CPO ya udah mulai turun. Dulu di tahun 2022 tinggi, sekarang udah turun hampir setengahnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harga pupuk sekarang tinggi ya. Dan jadi di bulan Januari kemarin harga pupuk sawit juga tinggi, otomatis berefek kepada marginnya. Margin laba dari PUBG ini tergerus ya karena beban pokok penjualannya naik ya karena pupuknya naik, harga pupuk naik, dan ditambah lagi tambah isu ya. Jadi bertubi-tubi ini untuk isu larangan ekspor, otomatis banyak sawit di Indonesia yang beredar, sementara permintaan masih atau konsumsi Indonesia masih belum sebesar produksi per tahun dari sawit itu ya. Jadi itu ya untuk kinerja perusahaan sawit ya kuartal 1 ini agak bersabar lah ya untuk emiten sawit, mungkin agak turun berapa kuartal ini. Ya mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4 mungkin udah kita lihat dulu lah untuk kinerjanya. Oke, itu tadi ya untuk kinerja PUBG. Oke, jadi PT Triputra Agro Lestari atau PUBG ini dia hanya memproduksi CPO ya atau crude palm oil atau sawit mentah. Jadi nggak ada produksi minyak goreng.
Jadi kalau kita lihat di sini berapa dewan komisaris dan direksi mungkin bisa dibaca sendiri ya. Jadi untuk PUBG ini jumlah saham yang beredar itu ada 19,85 miliar lembar ya. Terus untuk market cap-nya cukup besar ya, dan lumayan besar sih 11,02 triliun. Dan di sini untuk megang saham di atas 5%-nya lumayan banyak ya di sini. Dan masyarakatnya hanya 14,2%. Jadi masyarakatnya sedikit ya, cuma 14,02%. Namun karena market cap-nya besar, jadi dari segi likuiditasnya masih liquid ya. Karena ini lumayan besar 11,02 triliun walaupun masyarakatnya cuma 14,02 triliun. Oke, jadi segi likuiditas masih aman lah ya. Jadi kalau punya modal besar masih bisa beli atau jual dengan mudah ya. Terus kita lihat ya neraca keuangannya di sini, asetnya bertumbuh ya. Ekuitasnya juga bertumbuh di sini, main kencang ya bertumbuh ekuitasnya. Namun dan bagus juga ya untuk liabilitasnya turun sini. Jadi DIR-nya sini PUBG kecil ya 0,4. Jadi utangnya kecil, ekuitasnya tumbuh, asetnya juga bertumbuh. Jadi kecil ya kemungkinan PUBG ini gagal bayar utang ya karena utangnya kecil. Dan labanya lebih maksimal ya karena nggak ada beban untuk bayar utang atau cicilan pinjaman ke, ke, ke bank atau yang lain ya. Jadi dari segi ini ya neraca keuangan nggak ada masalah untuk PUBG ini. Kita lanjut ya untuk valuasi TAPG. Kalau kita lihat dari book value-nya ini bertumbuh ya, naik. Lalu dari PBV-nya kalau kita lihat di sini karena masih baru ya untuk PUBG ini sekarang jadi agak naik turun. Jadi di sini di kuartal 1 1,1 udah kembali ke harga wajarnya ya, 1,1. Lalu untuk pair-nya di sini terakhir di 10,3, artinya masih murah ya karena di bawah 15 kali. Kalau kita lihat di sini nilai wajarnya 594 dan sekarang 55 ya, 555. Jadi sini hampir wajar ya dengan margin of safety 7%. Itu tadi ya untuk valuasi dari PUBG. Oke, kita lanjut ya untuk strategi perusahaan TAPG. Jadi TAPG ini telah menyiapkan 19 strategi. Di antaranya menambah pabrik baru ya di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 300 ton per hari pada kuartal 3 dan 4 2022 kemarin. Jadi PUBG ini menambah pabrik baru untuk menambah kapasitas ya. Jadi diharapkan kinerja kedepannya lebih baik. Lalu untuk prospek bisnisnya di sini untuk waktu dekat prospek sawit kurang baik ya karena harga pupuk tinggi, lalu serta sentimen permintaan ya, permintaan akan sawit ini melamban, lalu diperparah oleh potensi crunch atau kegagalan bank akhir-akhir ini ya karena ketidakpastian ekonomi. Lalu ada permintaan bahan baku biofuel atau biodiesel yang terhambat ya karena jatuhnya harga minyak mentah. Jadi harga minyak mentah ini turun. Jadi opsi untuk milih biodiesel kayaknya agak ditunda dulu, lebih milih untuk ke minyak mentah ya. Oke, untuk kompetitornya di sini ada AALI, ANJT atau CSRA ya. Lalu ada Smart TBK dari Sinarmas, lalu LSIP ya London Sumatera. Jadi ada tim Asra, ini Ostindo, ini CSRA, ini dari Smart ya. Smart TBK ini dari Sinarmas, lalu ini dari grup Salim ya. Lalu untuk integritasnya di sini kinerja PUBG nilai baik ya di tahun 2022 lalu. Lalu PUBG ini juga transparan ya dalam memberikan informasi yang relevan. Lalu belum ada berita PUBG ini terjerat kasus hukum, jadi dari segi GCG tidak ada masalah untuk PUBG ini. Itu tadi ya untuk strategi prospek dan GCG PUBG. Oke, kita lanjut ya untuk kesehatan arus kas TAPG. Untuk aktivitas operasinya di sini positif, artinya dana yang masuk lebih besar daripada dana yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi. Jadi tidak ada masalah ini, bagus. Lalu dari segi aktivitas investasi di sini negatif ya, artinya di sini dana yang dikeluarkan untuk kegiatan investasi ya seperti ekspansi, bangun pabrik baru. Jadi untuk TAPG ini tidak ada masalah aktivitas investasinya. Lalu untuk aktivitas pendanaannya di sini kalau kita lihat di sini juga negatif ya, artinya dana yang dikeluarkan untuk mengurangi pinjaman ya atau bayar hutang. Jadi di sini rata-rata 3 tahun PUBG konsisten ya untuk bayar hutangnya. Jadi untuk aktivitas pendanaannya tidak ada masalah ya. Lalu untuk dividen di sini kalau kita lihat dividen payout ratio PUBG ini di tahun 2022 sempat 42% ya, namun di 2023 25% dividennya. Nah mungkin mengingat kondisi
perusahaan ya di tahun 2023 ini mungkin ada tantangan. Oke, untuk dividen per lembarnya di sini Rp25, di 2022 dan 2023 Rp38. Dan untuk dividen yield-nya itu 3,62% dan 2023 ini 6,79% yield-nya. Oke, untuk dividen TAPJ tidak ada masalah ya. Oke, untuk prediksi harga saham TAPJ sekarang harganya 555. Kayaknya untuk beberapa kuartal ini agak sulit ya TAPJ untuk naik harganya karena kondisi beban penjualannya naik untuk pupuk, tambah harga sawit juga turun ya. Jadi prediksi saya mungkin untuk naik lebih tinggi agak sulit ya. Dan mungkin masih bisa turun ya. Kalau memang nanti kuartal 1 atau kuartal 2-nya memang melanjutkan penurunan, bisa jadi TAPJ ini masih bisa turun ya. Memang sekarang harganya murah ya, mendekati wajar. Cuman kalau nanti kuartal 2 ini turun, ya mungkin TAPJ ini akan turun lagi. Dan untuk potensi naik pun paling naiknya di sekitar 640 ya paling tinggi. Balik lagi ke harga 640. Tapi itu pun agak sulit ya dengan kondisi sekarang. Butuh ada nanti konfirmasi dari kuartal 2-nya. Mungkin kalau kuartal 2-nya lebih dari kuartal 1 mungkin TAPJ ini akan lebih naik lagi ya. Naik sedikit mungkin di 665. Oke, untuk strategi beli atau hold ataupun jual ya. Untuk yang masih hold mungkin masih bisa ditahan ya. Karena TAPJ misalnya, tapi kalau harganya sudah di pucuk mending itu ya, kita lebih ke sektor lain dulu lah untuk beli atau investasi di sektor lain. Keuntungannya untuk mengurangi porsi dari TAPJ ini dijual, dicicil, karena untuk waktu dekat untuk kuartal 2, kuartal 3 ini kayaknya TAPJ ini agak sulit untuk naik ya. Dan untuk yang berada di sekitar sini kayaknya masih hold aja ya. Kan sekarang masih murah, walaupun masih mau average zone tidak ada masalah. Cuman kalau yang udah di pucuk ini di harga tinggi ya, di sekitar 700 ataupun 800, ya saran saya sih dikurangin dulu porsi TAPJ-nya ke sektor lain. Jadi dapatkan cuan di sektor lain, dijual cicil yang TAPG-nya. Nanti udah kecil baru average down ya. Sekarang sih udah mulai bisa ya di average down karena udah murah, hampir murah. Dan strategi yang kedua nunggu di kuartal 2 ya. Kuartal 2. Kalau kuartal 2 nanti turun ya kita tunggu aja lah penurunannya sampai mana. Kalau kuartal 3-nya udah membaik baru kita mulai masuk ataupun melakukan average down. Jadi intinya untuk TAPJ ini untuk naik kayaknya agak sulit ya. Dan mungkin masih lanjut tren penurunan. Oke. Jadi memang sektor sawit ini memang agak sedikit tertekan ya untuk beberapa kuartal ini. Jadi kita berharap nanti di kuartal 4 sektor sawit ini kembali bangkit ya dan harga sawit naik. Karena bisa saja dengan larangan ekspor ini otomatis di harga sawit jadi malah lebih naik ya karena sawit di global berkurang ya stoknya, otomatis mungkin harga palm oil lebih tinggi dan juga nanti bisa meningkatkan harga sawit juga. Jadi harapannya di kuartal 4 ini sektor sawit bisa kembali bertumbuh lah. Jadi lebih ke pantau aja ya dari kinerja dari kuartal 2, 3 atau 4. Jika ada konfirmasi udah mulai ada kenaikan ya mungkin itu waktunya kita mulai buy ya. Terus sekarang sih kalau memang mau masuk ya tunggu aja lah di kuartal 2, 3. Oke, itu tadi ya untuk ulasan saham Triputra Agro Persada atau TAPJ. Nanti untuk kedepannya kalau ada update akan kita share untuk kuartal 2 atau kuartal 3-nya mungkin di bulan Agustus. Oke, itu tadi ya. Terima kasih sudah menonton.